Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi ketemu sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Setelah sekian lama tidak dengar cerita horor mengenai kantor, kali ini ada sebuah cerita horor yang ditulis oleh seorang penulis berinisial LK. Sebelumnya, kata orang tua, saya punya kelebihan dari kecil. Tapi katanya sejak kecil sudah dibawa ke orang pinter biar dikurangin. Cuma sepertinya masih ada sisa-sisanya. Jadi saya hanya bisa merasakan, tapi tidak bisa lebih dari itu. Maksudnya merasakan itu seperti tiba-tiba ada keheningan luar biasa, padahal sekitar kita tidak hening-hening amat. Atau tiba-tiba tengkuk saya dingin seperti ada hembusan AC, padahal anggota tubuh saya yang lain biasa saja. Nah, itu hanya terjadi biasanya saat saya sedang lelah. Beberapa hari ini memang beban pekerjaan sedang bertubi-tubi, jadi agak kurang tidur. Plus aroma-aroma mau sakit sudah mulai datang, seperti beberapa kali mimisan dan tenggorokan perih. Kemarin ada demo di sekitar Senayan, yang mana kantor saya tak jauh dari sana. Kantor memulangkan kami lebih cepat supaya tidak ada di sekitaran Senayan saat jam bubaran demonstrasi. Tapi saya dan beberapa orang rekan memilih untuk tetap bekerja di kantor. Tanggunglah. Satu persatu rekan kerja saya yang tersisa mulai meninggalkan kantor. Sampai jam 10 malam tinggal saya dan satu orang rekan lagi. Kantor kami terbuka, jadi meski duduk kami tidak dekat, saya masih bisa melihat kepalanya di balik kubikel, masih berkutat di depan komputer. Karena saya lihat masih ada teman, saya masih agak tenang. Tapi kepala saya tiba-tiba cenat-cenut seperti orang masuk angin. Jadi saya mau minum tolak angin. Ternyata air minum saya habis. Jadi saya berdiri mau ambil di dispenser. Nah, saya pasti melewati meja satu-satunya rekan saya itu. Posisi dia lebih dekat ke dispenser. Saat lewat, saya masih yakin itu dia. Jadi saya basa-basi. Ya, kita sebut saja dia Dea gitu ya. Saya bilang, masih banyak kerjaan ya dek. Kasian ya kita. Orang lain bisa pulang lebih cepat. Nah, kita malah masih ngendon di sini. Kataku sambil ngambil air. Jadi saya tidak nyamperin, hanya ngobrol sambil isi botol di dispenser. Dia tidak menjawab, hanya diam saja menatap layar komputer. Saya hanya pikir, oh mungkin dia tidak dengar karena pakai headset. Orang kantor saya punya kebiasaan pakai headset saat kerja, ya biar lebih fokus. Jam 11 kurang sedikit, pekerjaan saya selesai. Sisanya bisa dibereskan besok. Saya bersiap pulang. Saya lihat si Dea masih duduk di kursinya. Saat beberes ambil tas bersiap turun ke bawah, tak lupa basa-basi ke Dea. Dari kursi saya berseru, Dea, maaf ya, aku duluan. Kamu gak apa-apa kan sendiri? Demi apapun, saya lihat dia mengangkat tangannya seakan memberi persetujuan. Ya sudah, saya jalan pulang. Saya pulang naik taksi yang saya pesan via telepon. Jadi asli gak lihat HP sama sekali. Selama perjalanan pun saya sudah setengah tertidur. Baru setelah sampai rumah, saya lihat HP ada satu miss call masuk dari Dea. Jam 20.00. Karena HP saya mute dan simpan di tas, jadi saya tidak sadar kalau ada miss call di HP. Saya yang merasa sebelumnya meninggalkan dia sendirian, jadi agak was-was. Meski aneh juga, jam 8 saya masih di situ. Kenapa mesti telepon? Segera saya telepon kembali si Dea. Dek, maaf ya. Kalau kamu tadi telepon ada apa? Kamu masih di kantor? Tanya saya. Hah? Enggak lah. Kan dari jam 4 kita sudah boleh pulang. Jadi aku buru-buru pulang. Aku telepon karena mau minta tolong. Kayaknya laptop aku belum di-off-in. Tadi buru-buru. Aku tadi telepon Mbak Mira.
Mira ini adalah rekan yang duduk di sebelah Dea. Karena katanya mau pulang nanti saja. Tapi ternyata udah balik. Tambah Mira, kamu yang masih di kantor. Jelas Dea. Dek, serius kamu pulang jam 4? Tanyaku heran. Iya, aku langsung melesat pulang. Takut rusuh tahu. Makanya sampai lupa matiin laptop. Kenapa emang? Tanyanya lagi. Tadi aku lihat ada orang yang duduk di tempat kamu. Aku kira itu kamu. Bahkan waktu aku pulang, orang itu masih duduk di tempat kamu. Suasana menjadi hening. Kami sama-sama diam. Kemudian dia menyahut, kamu salah lihat kali. Ya udah nggak apa-apa. Besok aku coba cek. Besoknya aku iseng ke tempat dia. Gimana? Laptop aman? Dianya nyengir. Aman. Mode sleep. Untunglah. Kalau enggak bisa diomelin IT. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya siapa yang duduk di meja Dea waktu itu. Tapi karena dia tidak perpanjang lagi, saya juga sudah tidak ngomong apa-apa lagi. Cerita kedua datang dari seorang penulis berinisial IB. Januari 2024, rumah saya selesai dibangun. Awalnya saya membeli tanah kafling 320 meter persegi dan ada bangunan tua bekas usaha konveksi yang sudah terbengkalai dari 2020, sudah hampir ambruk, tersisa hanya puing-puing. Saya mendengar dari kesaksian tetangga saya. Mereka sering mendengar ada suara tangisan atau tertawa dari bangunan kosong tersebut. Namun karena pemiliknya saat itu sedang sakit dan butuh biaya operasi, akhirnya dilepas cepat juga pada saya. Setelah deal, diruntuhkanlah bangunan kosong tersebut. Puing-puing diangkat dan mulai proses pembangunan. Saya tidak melakukan ritual apapun seperti mitos-mitos harus menyiapkan kopi dan lain-lain. Tapi saya hanya mengundang ustadz dan syukuran beberapa nasi bungkus untuk para pekerja saat memulai pembangunan. Setelah selesai dan siap huni, saya dan keluarga memulai proses pindahan. Nah, ada beberapa hal yang membuat saya yakin bahwa di rumah baru saya ini ada penghuni tak kasat mata. Jadi ini adalah rentetan peristiwanya. Hari pertama, anak saya masih 2 tahun, belum lancar bicara. Dia tidak mau masuk ke kamar utama, tapi menunjuk sudut kamar mandi dalam kamar utama. Dia bilang, "Kakek, mamau, atut." Sambil berlari keluar. Jadi hari pertama saya tidur di kamar kedua. Untuk hari yang kedua, tengah malam anak saya rewel, seperti mengigau dan menangis sambil berkata, "Mamau, cana. Gak mau, sana." Ternyata dia panas tinggi 40 derajat sampai kejang. Jadi saya larikan ke IGD setelah dicek dokter. Ternyata tidak ada gejala lain. Hari ketiga saat masih membereskan sisa barang sampai pukul 10 malam, serasa ada yang memperhatikan dan berulang kali terdengar suara "tst, tst". Namun saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hari keempat puncaknya saya mencium aroma melati dan bunga kenanga di kamar utama suami. Juga sama 30 menit kemudian disusul suara lemparan pasir yang sangat keras ke arah jendela kamar. Hari kelima kami baru mengadakan syukuran tetangga dan santunan anak yatim, serta mendoakan keberkahan rumah. Saya baru sempat syukuran di hari kelima karena baru selesai menata barang dan kebetulan ada rezekinya. Namun gangguan masih berlanjut dengan suara air mengalir seperti orang mandi. Tapi saat dibuka tidak ada siapa-siapa. Dan anak saya sakit panas kejang lagi. Kali ini sampai masuk ke ICU 7 hari. Dengan banyak pertimbangan dan masukan, akhirnya kami memanggil ustadz yang merangkap menjadi ketua RW untuk menetralisir gangguan di rumah kami. Beliau masuk dan meruqyah rumah kami. Dan beliau berkata memang ada beberapa sosok, terutama yang dituakan, menempati kamar utama. Sosok pria tua memakai pakaian khas Sunda. Sepertinya sosok ini seperti ingin berkenalan dan sangat menyukai anak saya. Dia marah karena saya tidak mengadakan ritual izin membangun terlebih dahulu. Jadi dia seakan ingin menunjukkan eksistensinya, yang menurut Pak RW sudah ratusan tahun di sini. Karena dulunya tanah saya adalah tanah hutan belantara di bawah Gunung Kapur. Saya dan suami hanya disuruh rajin beribadah
dan selalu berdoa saja. Setelah Pak RW selesai minta izin pada sosok tersebut, alhamdulillah sekarang gangguan itu berkurang. Tetapi saat saya mengetik tulisan ini, saya masih merasa ada yang perhatikan. Entahlah.